Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari Jumat lalu akhir pekan itu IHSG ditutup menguat 37 poin ke level di atas 7.000 ya, level psikologis, lebih tepatnya di 7.017, mencatatkan nilai transaksi senilai 13,4 triliun. Dan most active stock 5 diantaranya BBCA, BMRI, BBRI, Bumi, dan TCPI. Adapun foreign transaction mencatatkan net buy senilai 1,1 triliun, top buy 5 saham diantaranya BMRI, BBCA, Telkom, TCPI, dan Pegas. Oke, kita review untuk Wall Street dulu. Jadi The Fed tutup Fed Fund Rate tahun 2022 di level 4,5%. Jadi di sisa tahun ini The Fed dapat mempertimbangkan kenaikan Fed Fund Rate lebih kecil pada Desember, itu yang disurvei sebesar 50 basis kenaikan ya, setelah wacana kenaikan 75 basis menjadi 4% pada November mendatang. Dow Jones menguat 2,5% atau pimpin penguatan Wall Street. Investor juga merespon positif sejumlah kuartal ketiga tahun ini earning result yang melampaui ekspektasi pasar. Adapun selective risk on juga terjadi pada pasar obligasi, di mana yield tenor pendek US Treasury 2 tahun turun 10 basis ke level di bawah 4,5%. Di sisi lain, ekspektasi dovish The Fed menekan indikator safe haven US dollar, di mana indeks dolar turun ke level 111 poin setelah mendekati level tingginya di 114 poin. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi untuk hari ini investor menantikan data manufaktur Eurozone dan Amerika di tengah risiko resesi ekonomi global di tahun 2023. Berdasarkan survei Bloomberg, S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Oktober diproyeksikan catatkan kontraksi lebih dalam atau berada di level 47,9 versus bulan sebelumnya 48,4. Adapun S&P Global US Manufacturing PMI diproyeksikan masih ekspansi atau berada di level 51 versus bulan sebelumnya di level 52 dalam periode yang sama. Selain musim earning result domestik, sentimen pasar pekan ini lebih didominasi oleh rilis data ekonomi eksternal. Adapun keberhasilan Wall Street menguat lebih dari 2% Jumat lalu, membuat kami memproyeksikan IHSG bergerak bullish hari ini. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama itu dari Wismilak Inti Makmur yang melaporkan penjualan selama 9 bulan pertama tahun ini tercatat 2,65 triliun atau tumbuh 38,7 secara tahunan. Beban pokok penjualan per kuartal 3 tahun ini naik 45,1% menjadi 2,09 triliun secara tahunan. Oke, yang kedua kita masuk ke Timah yang mengeluarkan investasi senilai 1,2 triliun untuk pembangunan smelter top submerged Lance Ausmelt Furnace di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna meningkatkan efektivitas produksi. Oke, yang ketiga kita masuk ke LPPF, yaitu Matahari Department Store, melaporkan penjualan kotor senilai 9,5 triliun pada 9 bulan pertama tahun ini, tumbuh 26,5% secara tahunan. Makroekonomi jadi sektor andalan untuk kejar target setoran pajak. Pemerintah menyebut sektor andalan penerimaan pajak di sisa tahun 2002 ini adalah sektor pertambangan, sektor industri, perdagangan, juga transportasi. Sektor-sektor yang memang selama ini memiliki kinerja setoran pajak baik. Oke, hingga September tahun ini pemerintah mengantongi penerimaan pajak senilai 1.300 triliun. Atau mencapai 88,3% dari target pemerintah. Oke, kita masuk ke global. Jadi dolar Amerika jatuh terhadap yen pada hari Jumat. Para pedagang serta ahli strategi mengatakan bahwa otoritas Jepang mungkin berada di pasar untuk menahan turunnya mata uang mereka. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender. Jadi tadi kita bahas sekilas. Hari ini itu kita menantikan rilis data manufaktur untuk Eurozone dan Amerika di malam harinya. Oke, kita masuk ke corporate calendar hari ini, hari Senin tanggal 24 Oktober.
Itu ada RUPS, kode sahamnya SAPX, dan KUM dividen untuk saham SOHO. Technical, oke, untuk hari ini IHSG kita proyeksikan bullish dengan resisten dengan support di 7.000 sampai 6.975 atau 6.910 sampai 6.900. Adapun resistennya di 7.060, 7.100 atau 7.140 sampai 7.150. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Indofood Sukses Makmur INDF, spekulatif buy dengan targetnya di 6.500, berikutnya 6.600 sampai 6.650, 6.750 atau 6.825. Stop lossnya di 6.150. Saham pilihan kita yang kedua Charon Pokpan Indonesia Cepin, rekomendasi buy hari ini dengan targetnya di 5.650 sampai 5.700 atau 5.800 sampai 5.850. Sementara untuk stop lossnya di 5.400. Era Jaya Swasembada, Era kita rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 460 sampai 470 atau 484. Sementara untuk stop lossnya di 420. Indah Kiat Pulp and Paper, sampilan kita yang keempat dengan rekomendasi buy targetnya di 9.500 sampai 9.600 atau di 10.000. Sementara untuk stop lossnya di 8.600. Dan yang terakhir kita ada pilihan di Delta Dunia Makmur Doit, spekulatif buy dengan targetnya di 412 sampai 418 atau 450 sampai 460 atau 475 sampai 480. Sementara untuk stop lossnya di 378. Oke, demikian untuk hari ini, terima kasih.